Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Setelah sekian lama akhirnya Manchester United bisa menyamai rekor dari Manchester City. Walaupun bukan rekor baik, tapi ya ini bisa dibilang rekor yang sangat-sangat wise sekali. Karena memang dalam 2 kali pertemuan menghadapi Tottenham, 2 tim ini sama-sama kalah. Baik itu di Piala Liga maupun di Liga Inggris. Dan banyak kali kejadian kemarin yang terjadi membuat gue bingung. Ini pertandingan apa sih sebenarnya Bang Adi? Ya kualitasnya jauh dari apa yang kita harapkan gitu kan. 2 banter tim bertemu. Saling beradu untuk mencari siapa yang paling bisa dibanter lebih tinggi lagi. Menjadi raja dari banter. Dan memang kalau kita lihat United nggak mau ikutin City ketika sukses, maunya ketika susah gitu. Iya. Tapi ada 4 hari ketika United nggak diapa-apain tuh habis menang lawan City. Habis menang lawan City. Selamat menikmati 4 hari yang sudah lewat. Dan sekarang kembali ke era banter lagi gitu kan. Dan form dari kedua tim memasuki match ini harusnya buat United lebih baik lah. Tapi yang terjadi Tottenham menginginkan lebih untuk meraih kemenangan. Startnya bagus, tapi banyak mengkritisi lagi bagaimana game management dari Ange Postecoglou, protect the lead, nggak pernah bisa dengan nyaman. Unggul 2 gol, unggul 3 gol, bahkan cuma Tottenham, tim yang sudah unggul 3 gol tapi masih dalam ancaman. Bahkan cuma Tottenham, tim yang sudah menang 4-3 nih di partai perempat final, masih dianggap sebagai sebuah kekalahan gitu. Karena begitu buruk, tinggi terbuka mereka. dan kesalahan-kesalahannya tuh apa ya, nggak terfikirkan gitu. Gimana penjaga mereka 2 kali blunder padahal sudah sangat senior sekali, tapi disuruh tetap main dengan kaki ke kaki gitu kan, buat goalkeeper yang nggak nyaman. Jadi yang kita saksikan tadi malam itu pertandingan apa antara Tottenham dengan United, dan kualitasnya sama sekali nggak bersinar dari kedua tim yang harusnya bisa tampil lebih baik lah. Ya, match of error mungkin. Ada error sana sini, dan sebenarnya dibandingkan Tottenham, United sendiri menurut gue nunjukin ada positifnya juga lah, khususnya di babak kedua ya. Dan ini udah jadi polanya dari Amorim gitu. Tiap kali dia ngelakuin pergantian pemain, dampaknya selalu positif. Lawan City, lawan Arsenal juga oke, tapi Arsenal punya corner yang mematikan gitu. Jadi dia nggak bisa dapat Cornernya doang yang dibahas. Tim yang kualitas lah, berkualitas. Tapi ya itu positifnya itu. Tapi ya lagi-lagi menurut gue di starter kemarin, menurut gue ya Anthony, gue kecewa banget sih sama Anthony. Karena gue harap dia dengan sistem barunya Amorim bisa jadi pemain yang selamat lah dengan sistem baru ini, punya hidup baru bersama gaya main baru juga. Tapi nyatanya kemarin nggak ngapa-ngapain dan nggak ada kontribusi yang menurut gue di satu babak itu. Dan di babak kedua jelas banget udah posisi itu udah milik Ahmad aja lah sampai akhir musim. Ahmad terbukti dia masuk, jalannya pertandingan agak berubah gitu, lebih ke arah United. Dan lagi-lagi ya, menurut gue ini salah satu alasan kenapa di musim lalu Onana tuh nggak dilepas sampai H-1 Piala Afrika gitu. Ya karena Bayindir tuh menurut gue liability banget, kualitasnya benar-benar mengkhawatirkan, dan tiap kali dikasih kesempatan walaupun masih minim tapi kelihatan banget nggak meyakinkan. Dan dari segi errornya Spurs bisa memanfaatkan. Ini ada momen kontroversi ya sebelum golnya Tottenham. Apakah Lucas Bergvall mengganggu ketika Bayindir coba untuk melakukan save? Karena menurut gue memang ada kontak, tapi sepertinya nggak cukup bagi referee untuk meng-call-nya sebagai satu pelanggaran. Ya menurut gue ada kontak jelas, tapi seharusnya kiper bisa lebih kuat lah di posisi kayak gitu. Jadi ya nggak cukup buat jadikan pelanggaran, dan keputusan wasit udah tepat. Karena yang protes pun juga menurut gue yang paling vokal cuma Bayindir doang gitu. Teman-temannya juga nggak ngebelain dia gimana-gimana. Jadi itu bukti ya temannya pun nyadar kalau dia ngelakuin error gitu. Dan itu menurut gue game terakhir Gue sih Bayindir beda ya, gue pelanggaran lo ini. Kalau kena Ini foul karena ada interview, udah selesai. Arsenal kan sering begini tapi nggak. Pokoknya jadi bawa Arsenal. Lo argumen udah begitu langsung bawa klub gua gitu loh. Bukan sesimpel ini lu bilang nggak pelanggaran ya kan? Yes. Gua pelanggaran karena ada interview. Selesai di situ. Kontak Tangan ada. kanan si Gray siapa tuh Bergvall, whoever is that emang memegang Mengganggu ya. Mengganggu, dan buat gue selesai di situ itu pelanggaran harusnya. Makanya jadi buat gue ini gol yang nggak harus ada gitu. Jadi buat gue ini jelas pelanggaran, karena kalau pakai aturan, secara aturan itu mengganggu. Dan ini kan bisa dicek VAR, walaupun di Carabao ini memang nggak ada VAR sayang. Cuman kalau ya ada VR juga gol kedua Arsenal mungkin nggak sah. lagi sih mulai banyak musuhnya tuh. terbukti kan. Gue kira pulang umroh gue banyak yang sayang. Taunya Itu cobaannya cobaan lagi. Cobaannya di situ bakal. Reality.
lagi bahas MU loh. Menurut gue Balik tadi. Iya, Menurut lo itu foul? Ini foul karena dia harus lebih kuat Bayindir menurut gue di situasi kayak gitu. Karena bolanya pun juga Son udah nyadar persis apa yang dia lakuin menurut gue. Bayindir nggak firm banget di posisinya, dia kirim bola ke tiang jauh dan itu berpotensi jadi gol, dan Bayindir nggak bisa antisipasi itu. Murni goalkeeper error menurut gue. kalau nggak diganggu lu kira tetap nggak bakal didapat. Kalau nggak diganggu menurut gue dia bisa aja, tapi Makanya berarti diganggu dong soft nanti. banget. Tapi ganggunya bukan yang mengganggu buat cukup dijadikan pelanggaran menurut gue. Ya Dan ukuran sekarang cukup kan nggak cukup kan kita. standarnya mungkin beda-beda. Tapi menurut jadi- gue apa yang dilakukan Spurs cerdik aja gitu, mengganggu kiper tapi dalam porsinya yang nggak jadi foul, dan itu terbukti udah dilakuin dalam beberapa tim juga Gue sukses ini aja ngelakuin ini. Error wasit. Fraser Foster. Ini bakal sampai anak cucu kita nanti Bakal ada buka replay YouTube, itu ya. Nonton. bikin 10 error kiper terbaik. Itu bakal ada. Dalam satu game. Dua dalam satu match. Dalam satu game. Itu kebangetan sih. Bahkan fans Spurs nanya ini kiper kondisinya habis minum apa sih gitu. Apa enggak sih pertandingan ini? Dan bener-bener errornya ya sekali nggak apa-apa lah. Tapi dilakuin dalam periode yang singkat, 2 kali errornya hampir identik gitu. Jadi menurut gue kelihatan banget ini kiper bener-bener kesulitan, dan dia nggak ada situasi survive kan, karena si Vicario pun juga belum fit. Vicario 100%. masih cukup lama. Masih absen sampai sisa 2 tahun ini setahu gue. Jadi menurut Vicario. Vicario. Berarti nanti lawan Liverpool dia yang main. Semoga aja. Ya menang Liverpool. Ini situasi yang sulit gitu, dan gue makin prihatin sama N sih ya. Jelas dia dalam situasi sulit, tapi walaupun mereka menang tapi ya celahnya banyak banget bagi Spurs, dan itu menurut gue jadi tanda tanya besar bagi Spurs bersama Postecoglou sampai akhir musim sih. Iya, dan Ange Postecoglou boleh nggak sih kalau dia agak merubah approach-nya? Karena Kayaknya kalau enggak seperti ini kan dia kan selalu bilang bahwa ya selama gua di sini ya ini akan terus Bakal begini terus. kita coba mainkan dengan gaya gua gitu kan. Tapi outcome seperti ini mereka sudah unggul 2 match lah misalnya. Nggak pernah nyaman. 3-2 Iya. tapi nggak pernah nyaman gitu. Gimana mereka bisa memanage dengan baik sebuah pertandingan untuk bisa memproteksi lead? Sepertinya nggak menjadi hal yang difikirkan oleh Ange Postecoglou. Iya, ini di kepala gue doang, walaupun pelatih dengan lisensi kayak Ange pasti banyak yang menjadi perhitungan. Cuman gue nggak ngelihat bagaimana dia fokus defense gitu. Walaupun lu punya Bissouma sama Sarr di tengah, tapi kelihatan banget tengahnya gampang banget ditembus gitu. Apalagi even lu lead, lu nggak ada waktu untuk ngedelay bola, mendikte lawan, nggak ada gitu. Sama seperti MU juga semalam. Jadi ini tim jelek ketemu tim jelek, main sama-sama siapa yang lebih jelek dari kita berdua, gitu loh. Nah, dan apa namanya di beberapa game sebelumnya pun udah kelihatan gitu, saat event unggul pun tetap final third lawan, bola kirim ke depan, final third lawan. Nggak pernah ada yang mencoba untuk even Madison kan di Kreatif Leicester dia. sebelumnya kan kelihatan dia bisa pegang bola, distribusi bola kanan kiri. Ini lebih fokus di depan, finishing, assist. Nah, ini yang buat gua high risk high returnnya pemain dari Tottenham, pemainnya Ange Postecoglou, bahwa nggak apa-apa kita kebobolan 3, yang penting kita bikin 4 gol gitu. Jadi ya buat gua ini bukan hal baru juga bagi Ange. Ingat lagi game lawan Chelsea, itu game yang akan kita lupain. Lu kartu merah, 9 pemain tapi lu tetap main segitu tinggi. Itu Tottenham gitu, dan this is classic Tottenham gitu. Ini bakal kita sering lihat, even bukan Ange Postecoglou gitu. Lu nggak bisa defense keunggulan lu, dan ya sayang sekali MU walaupun tadi kita lihat statistiknya bikin menciptakan banyak peluang, punya XG yang lebih besar. Masalahnya adalah di ketajaman gitu, bahwa penyerang-penyerang MU penyerang-penyerang MU nggak bisa memberikan menawarkan banyak di lini depan, walaupun pada akhirnya on targetnya Tottenham lebih banyak, karena peluang-peluang atau shot yang diciptakan MU ini masih masih lebih ke serangan-serangan nggak matang. Peluang-peluangnya Eriksen tuh jadinya XG-nya besar kan. Lihat passingnya Peluangnya 400. gede banget. Sebenarnya kalau dibilang jelek pun ya Kalau dari stats itu sebenarnya harusnya United bisa iya kan? XG-nya udah masuk gitu kan, dan juga bagaimana ada total shots-nya sampai 20. Di first half bahkan vintage Eriksen dengan beberapa aksi dia gitu kan yang harusnya bisa berbuah gol juga gitu. Dan kalau kita melihat dengan cederanya Lindelof, ini juga menjadi masalah lagi, tambahan korban lagi di list cederanya Manchester United dengan season yang semakin menantang. Kita juga akan melihat bagaimana keadaan antara Amorim dengan Marcus Rashford, pelatih yang sepertinya sudah memilih untuk tidak menggunakan jasa dari Marcus Rashford, Smart tapi juga coach. very smart. Yeah, Tapi very smart. apakah langkah dari Rashford untuk berbicara dengan Henry Winter smart juga? Mungkin enggak, karena menurut kalian apakah itu sudah memberikan jarak pemisah yang mungkin nggak ada
jalan baliknya. Baliknya, gitu. Karena supporter sudah sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Marcus Ya, Rashford. opsi Rashford cabut dari MU dan MU tanpa Rashford buat gue ini win-win solution. Rashford bisa mungkin mengembangkan dirinya di klub lain, di liga lain mungkin, entah itu Liga Saudi atau whatever it is That is gitu. sad kalau ke Saudi. Ya gimana, dia perlu momen gitu, dia masih 27 tahun, Masih ada. dibilangnya masih muda ya masih fairly muda gitu. Dan kalau di MU pun apalagi di tim seperti Amorim, even di timnya Ten Hag yang perlu drill permainan sangat cepat, Rashford nggak di situ gitu. Dan kita juga berkali-kali lihat bahwa permainan cepat MU, permainan transisi MU rusaknya di siapa? Rusaknya di Rashford gitu. Jadi ya buat gua fans MU pengen dia cabut, gue setuju. Amorim katanya walaupun Amorim ngomongnya dia masih pemain MU, dia besok bakal latihan dan dia bakal menentukan dia bakal dimainkan apa enggak di training ground. Cuman buat gua ya dia pemain yang udah di bawah jauh standar Manchester United, dan ya cabut adalah pilihan terbaik. Ya walaupun gue masih punya feeling kayaknya di sisa musim dia masih bakal ngeluarin potensi dia lah. Potensi Tapi ya untuk potensi untuk kayak musim Lawak, pertama Ten Hag gitu. Dan tapi ya berdasarkan bukti-bukti di musim-musim sebelumnya juga, mau sebagus apapun Rashford, dia nggak bisa dijadiin lo harapan lah untuk di musim-musim secara long term. Dan apabila United udah milih langkah ini, menurut gue udah langkah yang tepat. Bagi Rashford juga bisa nyelamatin karir dia yang lebih penting untuk bisa berjuang di timnas Inggris lagi gitu. Menurut gue ini bakal jadi win-win solution. Gue sepakat soal itu. Dan kalau dibilang dari penampilan sebelum-sebelumnya pun juga menurut gue impact pertama yang paling beda di era Amorim awalnya Rashford di era match lawan Ipswich kan. Iya, Dia gara-gara masih bikin gol doang. Abis itu lawan Everton juga mainnya oke. Menurut gue ada potensi-potensi, tapi menurut gue udah terlalu banyak bukti untuk yakinin dia udah nggak perlu bertahan lagi lah. Tapi kalau tadi nanya juga soal Lindelof, kabar positif menurut gue Lindelof cedera untuk United ini, karena Kenapa tuh? Kabar positif soalnya. kabar positif menurut gue ini back pilihan 5 atau 6 lah untuk United di sistem 3 back, karena tiap kali dimainkan menurut gue udah gak ada lagi game bagus gitu dari Lindelof dalam 1 tahun terakhir mungkin periode itu. Dan gue rasa kemarin pun juga di back Jadi pemain cedera buat lo hal positif. bagi United udah nggak Tapi perlu tetap aja pakai dia mendingan lagi. ada opsi daripada nggak ada opsi cuy. Untungnya ada Yoro udah balik dan menurut gue udah bisa Yoro sama iya, dia. defense Karena Liverpool ya, lupa. Lindelof ini menurut gue terlalu soft lah. Kiwior cabang MU nih menurut gue si Kiwior ini si Gila, bawa-bawa. Iya, udah mulai jalan sana sini Risa. Arsenal lagi ya? Dar-der-dur. Iya, dar-der dong. Hari ini Parah, pecah parah, nih parah. hari ini. Lindelof menurut gue masuk Pelan-pelan. dibimbing ya. Rashford dan Hitam Lindelof. hatimu. Kalau sampai ini musim terakhir mereka menurut gue kabar positif buat MU sih. Tapi Kalau kemarin sampai dua sebenarnya pemain kalau gue ini ngeliat Amorim di saat lihat Lindelof cedera ini raut mukanya ini agak sedikit kesal karena ya sepertinya pengen ada eksperimen nih dilakukan sama Lindelof, dan akhirnya yang masuk adalah Johnny Evans walaupun pencetak gol, tapi terlihat di babak kedua agak sedikit lebih rapuh, apalagi di awal-awal babak kedua golnya juga maksudnya akhirnya error dari center back, error dari Lisandro Martinez apalagi yang membuat gue juga kaget ini kenapa jadi pemain di babak pertama tiba-tiba bagus banget tapi di babak kedua kok jatuh banget performanya, apakah faktor dari Lindelof emang? Ya, sebenarnya itu bagus banget poinnya. Jadi pada akhirnya kan yang jelek jadi kiper Bayindir. Padahal barisan ini belakang pun sebenarnya nggak yang lagi baik-baik aja gitu. Cuman seperti biasa kan harus ada scapegoatnya kan. Ya paling aman salahin kiper gitu. Dan buat gue sebenarnya lini belakang pun sebenarnya punya peran yang sama besar terhadap kekalahan MU atas dari Tottenham semalam gitu, bahwa waktu shot jarak jauh ditepis sama Bayindir, kok bisa itu kaget lini belakang sehingga Solanke bisa tiba-tiba menyeruak ke Dan nggak ada yang stop ball di nggak sana. ada yang stop ball di situ, artinya bahwa lini belakang pun berantakan. Begitu juga gol kedua dari gol yang sendiri itu Solanke yang ngegocek 2 lawan kelewat, itu kan 2 back juga sampai akhirnya bisa ketembus ke Bayindir. Itu kan bukan jiplek salahnya Bayindir juga gitu kan, ada 2 pemain yang dilewati gitu. Jadi buat gua lini belakang pun masih ya sama kayak Tottenham lah, ini tim yang berusaha menyerang bikin gol, mereka melakukan itu, cuman lini pertahanannya masih serapuh itu juga gitu. Even Lindelof, even Lisandro sama pun itu buat gua masih sama rapuhnya gitu. Entah kenapa waktu lawan City kok ya bagus. Berarti City parah banget ya. Iya, standarnya di situ dong. Standarnya di situ. Itu cara memuji tanpa gitu dah. Tapi kalau ngomongin soal error berulang dari era Amorim ini ada juga ya sebenarnya. Dari segi errornya mungkin dari segi defense, dari set piece. Yang mana ini justru poinnya justru malah makin meningkat ketika dia datang gitu. Karena sekarang sejauh ini udah 8 gol lebih dari area set piece, terutama dari corner, dan 5 atau 4 diantaranya justru datang dari eranya Amorim. Jadi kan jelas ada bukti emang dia berhasil memperbaiki dari segi transisi negatif gitu. Dimana dia nggak kayak musim lalu. Di era Ten Hag kan gampang banget tim ngelakuin transisi, tinggal cutback jadi gol. Tapi itu menurut gue udah mulai bisa diatasi. Tapi masalah set piece ini menurut gue harus jadi perhatian, karena ada game kayak lawan Arsenal pun menurut gue kalau dia lebih bisa mempertahankan set piece-nya itu mereka layak dapat poin menurut gue lawan Arsenal itu. Defense-nya cukup bagus di pertandingan hari itu, tapi ya
margin of error sekecil itu yang bisa dimanfaatin sama lawan. Tapi kan yang kerepotan ngadepin set piece Arsenal nggak cuma MU, Semua tim pasti Iya, kerepotan. tapi Tapi MU tuh sayangnya MU-nya begitu kemarin. Iya. Dan menurut Tapi gua sekarang mereka semua layak. udah mulai ada tim-tim kayak Bournemouth yang nggak terlalu physical ya Bagus untuk banget. mengantisipasi cornernya Arsenal gitu. Mereka justru taruh pemain Depan. lebih banyak ke depan. Iya. Ini bisa Bagus banget. di copy sama Iya, tim-tim semoga lain. info ini nggak nyampe ke pelatih di Premier League. benchmark. Ke depannya DPI berarti itu Ke depannya menurut Ntar nyampe. lo berdua gitu kan, Tottenham masih ada perjuangan di Carabao Cup semifinals. Sejelek musim mereka masih punya harapan untuk bisa dapat silverware gitu. Manchester United sudah keluar dari Carabao, peringkat ke-13 di Premier League. Manajer barunya kurang dari 2 bulan ribut sama salah satu mega superstarnya, bukan hal yang baru lagi. Buat Jim Ratcliffe dan juga Ineos, ini kan presiden yang Jelek. nggak bagus gitu. Saham turun bisa-bisa. Ya, apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat? Menang. Lawan Bournemouth in the weekend. Take it Bukan- game by game. Susah. Nah, itu dia. Itu berat. Takutnya dianggap lawan Bournemouth nih, gampang nih lawan Bournemouth doang. Oh enggak, Musim Bos. lalu dibantai kan musim lalu. Iya. Terakhir Solan kayak bikin gol ke MU ya pasti lagi di Bournemouth kan. Era itu. Jadi ya wah, Bournemouth vitality. Hah? Main di mana? Old Trafford. Ya, Tetap aja musim lalu kalah di Old Trafford. Ya kalah. Jadi kan most likely ya the best result adalah imbang. Tapi kan result seperti ini kan bukan hal yang positif buat Amorim di tenure barunya. Dia coba untuk merubah peruntungan. Kalau flow-nya kayak gini kan ya apa bedanya sama flow dari Erik Ten Hag gitu kan, sekali menang imbang, kalah lagi, menang lawan tim-tim besar tapi nggak bisa dilanjutkan dengan kemenangan di game berikutnya gitu. Gua rasa target mereka harus menang ya. Kalau mereka menang, kita bisa ngelupain match lawan Spurs lah. Ini bisa match yang bisa kita lupakan banget. Dan menurut gue mereka butuh banget momentum, which is sesuatu yang nggak pernah dimilikin sama era Ten Hag. Dan bagi gue kalau lu bisa menang 2 match secara beruntun, ini bisa jadi fondasi yang bagus banget bagi United. Dan juga secara psikologis, kan Amorim selalu bilang Desember ini bakal jadi badainya United lah. Dan terbukti mereka justru bisa menang dari City. Dan kalau mereka bisa menang dari Bournemouth, kepercayaan diri pemain itu pasti meningkat lagi. Dan kepercayaan diri United itu kalau mereka punya kepercayaan diri, ya kayak musim pertama Ten Hag gitu. Secara permainan meningkat banget dan menurut gue itu yang dibutuhin sama United. Dan hindarin error-error aja sih, karena musim lalu pun Bournemouth juga manfaatin error-error individu dari United. Dan kalau itu bisa dihindarin, menurut gue sih optimis MU punya momentum di bulan ini. At least survive di Desember lah. Take it game by game aja, nggak usah langsung target tepat besar segala macam. Tapi mereka menurut gue Come on. bisa sih. Game by game bisa, satu persatu. Bisa seri lawan Bournemouth di kandang bagus. Iya. Bisa seri di kandang lawan Bournemouth. Kondisi sekarang Bournemouth ya. Itu bagus. Apalagi melihat performa MU gini karena Amorim pun berapa 2 bulan tadi dia bilang Kurang dari ya, kurang dari 2 bulan ya masih mencari lah masih mencari skema terbaiknya gitulah, masih terlalu cepat kita buat ngejudge Amorim gitu. Permainan jelas ada perubahan, getting better yes gitu dibandingkan pelatih sebelumnya, gue juga udah lupa namanya siapa. Ya yang jelas perbaikan ada pastinya nih. Target MU adalah setinggi mungkin finish di Liga dan menjuarai Europa League. Itu sih gue yakin. Karena kalau Europa League mereka bisa jadi jalan pintas ya. Iya, Nggak perlu cuma itu mencari cara empat untuk besar. Champions League. Iya, Jadi jadi jalan pintas bagi mereka. Realistis sih menurut gue. Iya, makanya Dan kalau satu menang lagi ya di Iya, Europa League aman. kayaknya dia bisa dapat top 8 Iya. atau kalaupun hasilnya belum positif masih ada jalan playoffs-nya lagi. peringkat berapa MU di Europa League? Belasan. Enggak sampai belasan lah. Di 8 Bukan di 8. besar. Di 8. So far Oh, di 8 ya? Udah di 8 kalau kalau nggak salah. 6 apa 7 gitu ya MU. Masih ada Ya lah. maksud gua oh nggak sebagus itu juga rupanya. Di awal bagus seri. di Europa League. Di awal seri banyak dia. Iya, 3 kali ya. 3 kali. Iya, jadi paling realistis buat gua adalah ya lu finish setinggi mungkin di liga dan mencoba menjuarai Europa League. Oke, MU gue pikir juga maksudnya kalau gue dari sudut pandang fans ya, ini gue ngerasa juga maksudnya ada perubahan lah di bawah 2 bulan di Ruben Amorim. Terlihat kemarin walaupun memang banyak error, tapi di saat melakukan penyerangan di skemanya jelas. Walaupun memang ada beberapa kali terpotong memang oleh Jet Spencer dan juga beberapa back lainnya, tapi terlihat jelas lah maksudnya mainnya mau seperti Jet apa. Spence. Jet Spence, sorry. Jelas Spencer. pas ada Amat Diallo. Nah, pas Anthony ada nggak jelas. Diallo. Kalau pas Ini yang ada jadi Anthony. pertanyaan mah Tottenham abis ini ketemu Liverpool. Kipernya masih Fraser Foster. Chance gimana Zal? Backnya pun masih sama. Backnya masih sama Backnya makanya. pun masih 3 sama. poin Jadi kalau sampai Liverpool nggak menang, Nah, artinya adalah Bodoh. Kabar bagus buat Chelsea. Dan kalau ngomongin Alisson main cuy. udah Alisson udah ready. Ya menang menang besar ini Jal ya. Yang disiapin sama Bang Abrar ini ya paling ideal mungkin Liverpool begini ya, yang mana Iya, Jota kalau lagi fit ini finisher Endo. terbaik yang dimiliki Liverpool. Kalau cedera. Konate masih cedera sampai sisa 2024 lah kemungkinan. Dan kalau Kwanzaa sendiri udah membuktikan tiap kali diturunkan nggak meyakinkan. Dan menurut gue dalam beberapa
hari terakhir pun isu Endo bakal jadi center back tuh udah mulai santer banget gitu. Jadi ada kemungkinan besar dia bakal main di sana dan Dan itu hal yang nggak mengagetkan ya, karena di Stuttgart dia multiple positions juga. Dia bisa turun ke central defender. Iya, DM pada umumnya lah. Iya, atau berdampingan sama opsinya itu. kalaupun berarti. Endo nggak main, menurut gue Gomez bakal balik ke back lagi, Robertson yang bakal diturunin Iya, sebagai masih ada back kiri. Robertson Walaupun error prone banget, tapi menurut gue Robertson masih dibutuhkan buat match lawan Spurs kayak gini ya. Kalau Ya gue harap Tottenham menang. harapan, gue harap sepakat, boleh harapan. Tottenham gue harap menang dan ya Kulusevski kemarin waktu lawan MU punya space yang besar banget untuk dimanfaatkan gitu. Nah kalau lini belakangnya sayapnya Liverpool ini sering maju ke depan, memberikan space bagi Kulusevski main di tengah atau dia pengen head to head sama Endo. Kemarin Rabona menghadapi MU juga keluar, sayang nggak masuk. Ini bisa menjadi masalah nih. Masalahnya adalah Bissouma sama Sarr yang di awal musim bagus banget. Kenapa sekarang hilang banget gitu, dan ya Gray pemain muda juga. Archie Gray. Tetap sih Foster sih ini akan Ya menjadi. kalau kita lihat Tottenham ya dengan Sarr tadi sama Bissouma sebenarnya di first half lawan United bagus gitu, tapi ketika ada pergantian dari United masuk beberapa pemain baru, Kobe Minu masuk juga, Amad Diallo, seolah kenyamanan yang mereka dapatkan langsung berubah menjadi Bissouma melakukan kesalahan gitu kan, yang hampir berujung gol bunuh diri juga. Dan kalau menghadapi tim seperti Liverpool dengan roster dengan line up seperti tadi, tentunya Tottenham akan mengalami kesulitan yang luar biasa besar, Zal. Iya, sangat sih menurut gue, dan bahkan menurut gue walaupun Liverpool katakanlah ketinggalan duluan gitu 1-0 2-0, menurut gue Liverpool masih tetap punya peluang untuk menang karena terbukti Spurs sama sekali nggak punya kenyamanan untuk main di situ. Bahkan pas match lawan Chelsea pun ketika mereka unggul 2-0, gue masih menjagokan Chelsea di match tersebut. Dan Spurs sendiri kan tim yang suka main dari belakang ya, mulai dari belakang, dan perlu banget Liverpool Main dari belakang? start dari bawah gitu dia. Build up-nya. Dan Liverpool kalau lawan tim yang kayak gitu perlu banget ada namanya Szoboszlai, karena Szoboszlai menurut gue midfielder yang paling cocok untuk lawan tim yang berani main kayak begitu. Dan gue rasa sih yang disiapin untuk Liverpool udah tepat banget, terlepas dari posisi lini belakang doang sih. Kalau Spurs ya jelas bakal nemuin kesulitan yang berarti banget. Ange Postecoglou juga nggak ngelihat big picture ya gitu kan, dengan memainkan misalnya Kuti sama Van de Ven yang waktu itu baru benar-benar sembuh banget dari cedera, langsung dia gambling, tapi gamblenya nggak berhasil. Dan bahkan sekarang harus memainkan Archie Gray yang sebenarnya di posisi midfield atau di wingback jauh lebih bagus, harus terpaksa di pertahanan bersama dengan Dragusin. Tentunya untuk beberapa laga ke depan juga nggak optimal nih dengan penampilan dari duet Archie Gray dan juga Dragusin. Ini bakal menjadi bahaya ya untuk Tottenham, gimana begitu lu tembus Gray, kipernya ya Foster gitu. Jadi walaupun to be fair kemarin Foster babak awal-awal cukup bagus banyak dan ada beberapa save juga kan. Ya gitu. Cuman ya menghadapi Liverpool dengan lini depan yang serem itu, Salah, Gakpo, Diaz, Jota sekarang datang, gua rasa bukan di levelnya Tottenham lah gitu. Cuman kans main di kandang bagi Tottenham menghadapi Liverpool bisa memanfaatkan absennya Konate. Ini harusnya bisa menjadi sesuatu. Kalaupun Liverpool pengen menang, bikin gol cepat. Kenapa? Begitu babak kedua masih deadlock gitu, Liverpool harus mengganti midfield mereka. Dengan absennya dengan startingnya Endo, nggak ada pilihan untuk menjadi pemain. Biasanya kan menggantikan Endo kan, menggantikan Alistar, menggantikan Gravenberch, menggantikan Szoboszlai. Endo masuk di situ gitu. Sementara sekarang Endonya starter. Nah, kalau di babak kedua Liverpool justru masih pengen mencari gol gitu, belum nyaman, ini bakal repot. Dan Tottenham babak keduanya justru lumayan oke gitu, even udah kesusul sama MU pun masih bisa bikin gol. Artinya bahwa kalau Liverpool nggak bikin gol cepat menghadapi Tottenham, ini bakal jadi bahaya karena Tottenham di kandang mainnya cukup bagus. Tapi yang menarik kayak itu ya, Liverpool sama Slot justru di babak kedua lebih bagus. Banyak penampilan kan? dia lebih bagus di babak kedua, dan menurut gue ini bakal jadi tes karakter bagi Liverpool dan Slot. Karena kalau ditanya minggu lalu pas lawan Fulham ini apakah gue malah makin ragu sama Liverpool ya, Slotnya, atau justru malah makin yakin, gue malah makin yakin gitu. Mereka bisa seri di kandang walaupun dengan 10 pemain. Tapi gue malah tambah yakin karena kualitas pemainnya ada di sana, emang bagus-bagus semuanya, dan terbukti taktiknya Slot ini bagus banget. Dan menurut gue di pertandingan besok walaupun bagus banget tuh gimana? Bagus banget bang, bisa penyesuaian. Bahkan kemarin Gravenberch tuh satu game main 3 posisi. Slot, Slot. Karena Slot. Jadi menurut gue untuk lawan one of the best Spurs, kalau nggak dapat gol pertama di gol cepat pun, menurut gue di babak kedua masih cukup punya kualitas buat nyelesain Spurs lah kalau menurut gue. Gravenberch main dia pertahanan juga oke gitu. Dan kembalinya Harvey Elliott juga menjadi bonus, dia bisa menjadi pemain yang masuk dari babak bench kedua untuk bisa Liverpool ya. Prediksi mungkin sedikit. Aduh. Zal.
prediksi menang aja lah Liverpool setelah Menang dua game Liverpool. seri, menurut gue menang aja udah cukup lah buat Liverpool. Gini, prediksi apa harapan? Nah iya, jangan disamakan Ya. prediksi dan juga harapan tuh. Kalau gue mah harapan. Iya kan, I hope Tottenham win. Tottenham ya harapannya. Boleh Liverpool lah. menang, tapi kebobolan kayaknya. Spurs Ya. depannya selalu bisa dia punya cara sih. 3-1 will do lah buat Liverpool. Yang kalau penting buat- di puncak aja lah. Karena kita lihat ya maksudnya Tottenham juga masih rapuh ya, maka tapi kalau dari jebret tim nih gimana? Ih, gue ditanya. Parah di Kan Tottenham can win, Tottenham can Oh, win. iya, udah. Tapi Liverpool nggak? Hah? Liverpool nggak sih? Enggak sih 1-0 Tottenham. 1-0 Tottenham. Upset itu kalau begitu, upset banget. Itu biasanya kalau kayak gitu langsung nanti diklip di Instagram Bang Aldi. Nanti langsung cek aja Instagram dari Bang Jangan lupa Aldi. nontonnya bareng gua. Ya, pasti. Itu pasti Bang Adi. Tapi buat jebret tim gimana nih melihat pertandingan besok nih, ada Liverpool dan juga Tottenham dan juga ada Bournemouth dan juga Manchester United. Kalian bisa prediksi di kolom komentar jebret tim, dan gue pengen ngingetin nanti di hari Sabtu kalian bisa menyaksikan komunitas pandit Indonesia. Para pandit-pandit akan menyorongkan pendapatnya mengenai tim nasional Indonesia. Namun setelah ini kita akan membahas mengenai pertandingan dari UCL Rasa Melon. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.